Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Raihan Fadila dengan NIM A1C221003 dari kelas R001 dengan prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan peranan bakat dalam proses pembelajaran matematika sebagai pengambilan nilai untuk ujian tengah semester saya. Jadi latar belakang saya menjelaskan tentang peranan bakat ini adalah karena rendahnya hasil belajar matematika siswa dikarenakan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah matematika merupakan salah satu pelajaran yang dianggap menjadi pelajaran yang sulit untuk peserta didik, sehingga kurangnya minat belajar peserta didik terhadap pembelajaran matematika. Banyak rumus yang harus dipelajari dan soal-soal yang sulit untuk dipahami, sehingga membuat bakat peserta didik tidak berkembang dalam mempelajari pembelajaran matematika. Oleh karena itu, bakat siswa dalam pembelajaran matematika harus dikembangkan, karena bakat merupakan potensi bawaan yang dimiliki manusia, sedangkan minat tercipta karena adanya ketertarikan kuat atas sesuatu. Hal ini seringkali dikaitkan dengan faktor kecerdasan dan kesuksesan seseorang dalam belajar matematika, di mana saat mereka memperoleh hasil yang maksimal. Para pendidik lebih memperhatikan lagi minat dan bakat siswa karena mereka memiliki minat dan bakat yang unik serta berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga minat dan bakat mereka dapat dioptimalkan secara maksimal. Dalam hal ini juga terdapat upaya-upaya lain yang perlu diperbaiki dalam meningkatkan hasil belajar matematika melalui minat belajar dan bakat siswa dengan berbagai persiapan yang matang. Di antaranya, guru harus memperlihatkan dan memperhatikan peserta didik apa yang harus mereka ajarkan dengan jangka waktu yang lebih lama, sehingga peserta didik dapat memahami materi dan lebih teliti dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh mereka. Tadi sudah saya jelaskan pengertian bakat secara singkat dan saya akan menjelaskan lebih kompleksnya. Bakat adalah potensi seseorang dan memungkinkan terwujudnya suatu kecakapan dan keterampilan tertentu bila mana mendapatkan latihan. Pernyataan dari Sarwono 1979. Bakat atau aptitude adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu untuk dikembangkan atau dilatih. Semiawan dan teman-temannya 1984. Wijaya mengatakan bahwa bakat adalah suatu kondisi pada seseorang yang memungkinkannya dengan suatu latihan khusus mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus, misalnya berupa kemampuan berbahasa, kemampuan bermain musik, dan lain sebagainya. Bakat merupakan potensi atau kemampuan yang dibawa seseorang sejak lahir, salah satu karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada seluruh hambanya. Masing-masing orang mempunyai bakat ataupun kemampuan yang berbeda. Bakat mengandung kemampuan bawaan yang perlu dikembangkan dan dilatih. Bakat juga bukan merupakan trait atau sifat tunggal, melainkan suatu kelompok sifat yang secara bertingkat membentuk bakat. Jadi, bakat itu adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Apabila kemampuan bersifat khusus, misalnya bakat akademik, sosial, dan seni kinestetik, bakat khusus biasanya disebut talent, atau bakat umum, intelektual, biasanya disebut gifted. Kita masuk pada penjelasan mengenai jenis-jenis bakat. Pada umumnya, bakat terdiri atas dua jenis, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum ini adalah sebuah potensi atau kemampuan yang dimiliki seseorang, akan tetapi sifatnya umum, atau jika kita sederhanakan, bakat tersebut ketika dimiliki oleh seseorang masih terlihat wajar meskipun kemampuannya di atas rata-rata. Contohnya, bakat umum yang dimiliki manusia adalah seperti kemampuan untuk berpikir, berbicara, membaca, menulis, bergerak, dan melakukan hal lainnya yang masih bisa dilakukan oleh kebanyakan orang pada umumnya. Yang kedua adalah bakat khusus. Bakat khusus ini merupakan kemampuan berupa potensi khusus yang jarang atau tidak dimiliki oleh semua orang. Seperti bakat seni, bakat pada olahraga, atau kemampuan menjadi seorang pemimpin. Bakat khusus ini dapat dibagi menjadi beberapa golongan.
Golongan pertama adalah bakat verbal, yaitu bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Kemampuan verbal ini juga disebut kemampuan berbahasa atau logika verbal. Orang yang memiliki logika verbal atau kemampuan verbal, maka orang tersebut mampu berpikir secara verbal, berbicara bahasa tulisnya. Contohnya, dapat memahami makna yang terkandung dalam simbol matematika ke dalam bahasa sendiri sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual mereka. Yang kedua, bakat numerikal, yaitu bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka. Biasanya ia akan cepat dalam proses mencari hasil akhir. Pelajaran matematika akan lebih mudah jika siswa mempunyai bakat numerik yang tinggi. Karena sebagian materi yang ada dalam pelajaran matematika membutuhkan banyak perhitungan dan bakat khusus ini mempengaruhi kompetensi pengetahuan matematika. Contohnya, siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam matematika adalah ketika mereka menikmati berhitung dan dengan cepat dapat belajar menambah, mengurangi, mengalihkan, dan membagi. Selain itu, siswa yang terampil dalam matematika cepat memahami konsep waktu, senang melihat pola dalam informasi, dan dapat mengingat bilangan dalam pikiran mereka dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga adalah bakat skolastik. Bakat skolastik yaitu kombinasi kata-kata logika dan angka-angka. Bakat ini mencakup kemampuan dalam melakukan nalar, mengurutkan, berpikir dalam pola sebab akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan, konseptual atau pola numerik, serta memiliki pandangan hidup rasional. Contohnya, kecerdasan pada ilmuwan, akuntan, dan membuat program komputer, dan pada tes skolastik, ada yang memuat subtes kuantitatif yang mengukur kemampuan matematis sederhana. Memahami konsep matematika dan menggunakan logika angka untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan angka. Yang keempat adalah bakat abstrak. Bakat abstrak adalah bakat yang bukan merupakan kata maupun angka, melainkan berbentuk pola, rancangan, diagram, ukuran, bentuk, dan posisi. Contohnya, jasa arsitek di bidang desain industri, di mana melakukan perancangan pembuatan gambar kerja dan pengawasan secara berkala mengenai bangunan industri pabrik, jembatan, bandara, dan lain sebagainya. Selain itu juga pada desain komersial seperti pusat pembelanjaan. Yang selanjutnya, bakat mekanik. Bakat mekanik adalah bakat tentang prinsip-prinsip umum IPA, tata kerja mesin, perkakas, dan alat lainnya. Contohnya pada teknisi listrik yang mempunyai kemampuan pengoperasian mesin diesel, panel listrik, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bakat relasi ruang, spasial. Bakat relasi ruang yaitu bakat yang mengamati, menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi. Contohnya, golongan bakat ini memiliki kepekaan yang tajam terhadap detail visual dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu hidup, melukiskan atau membuat sketsa ide secara jelas. Golongan ini merupakan kecerdasan para arsitek, fotografer, artis, pilot, dan insinyur mesin. Selanjutnya adalah bakat ketelitian klerekal. Bakat ketelitian klerekal adalah kemampuan khusus yang dimiliki seseorang dalam bidang menulis, meramu, dan di bidang laboratorium. Contohnya, seseorang dengan bakat khusus ini menjadi semakin tajam ketika ketelitiannya diuji. Bakat ini umumnya dimiliki oleh sekretaris. 1230 72938减10279 25973 12038 18904 79023 18239 98271减20498 27934 90726 29084 17826减89027 18924减10293 92047 20138 56789 98230 72938减40279 50973减12938 18902 78023减18239 90871减20398 14568 17052
23657， 90861减12638， 69827， 34269， 87204， 81204， 10439。完毕。我们来看这边的情况。主持人有10位同学选择亮灯，有2位同学的答案是一致的。我们来看正确答案。我现在可以确定的是，那2位答案相等的，目前看是正确的，掌声鼓励他们。好，接下来我们就看天佑和任俊2位小朋友的答案。选手给出的答案，各位3正确，10位1，正确100位5，正确1000位1，正确万位8，正确10万位10万位是3， 100万位1，回答正确，获得了50分。好，我们一向沉稳的任俊，结果会是怎样呢？我们来验证一下。选手给出的答案3，正确10位数是1，正确100位数是5，正确1000位是1，正确万位数是8，正确10万位是3，正确。最后一位，我看看100万位是好样的！现在的分数情况是，天佑获得了50分，任俊获得了50分。挑战开始。开始，819302减102879， 829356减108947， 879254减528,934， 587,139， 120385， 195204， 837262。完毕。请12位亮灯同学同时亮起题板。哇，这个差的也好远的。有几个一样的？对。正确的答案是什么呢？请看。3位同学完全正确，谢谢他们。接下来，我们来看看小恩明给出的答案，对不对呢？选手给出的答案，第一位3，正确。第二位5正确。第三位2，正确。第四位Renzulli pada 1981 dalam Semiawan menyatakan bahwa penentuan bakal individu merujuk pada 3 kelompok, antara lain yang pertama adalah kemampuan di atas rata-rata, yang kedua adalah kreativitas, dan yang ketiga adalah tanggung jawab atau pengikatan diri terhadap tugas.
Seberapa jauh seorang anak dapat disebut berbakat sebetulnya bergantung pada keterikatan antara ketiga kelompok ciri tersebut. Setiap kelompok memiliki peran yang sama-sama menentukan. Jadi, bukan kemampuan di atas rata-rata saja, tetapi juga harus didukung oleh kreativitas dan tanggung jawab atau pengikatan diri terhadap tugas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bakat, meliputi faktor internal. Yang pertama adalah faktor bawaan atau genetik. Faktor bawaan atau keturunan merupakan faktor pertama yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Faktor ini dapat diartikan sebagai semua ciri atau karakteristik individu yang diwariskan kepada anak atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewaris dari orang tuanya. Dari segi biologis, bakat sangat berhubungan dengan fungsi otak. Bila otak kiri dominan, segala tindakan dan verbal, intelektual, sekuensial, teratur rapi, dan logis, sedangkan otak kanan berhubungan dengan masalah spesial, non-verbal, estetik, dan artistik, serta atletis. Yang kedua adalah faktor kepribadian. Faktor kepribadian yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Hal ini akan membantu anak dalam membentuk konsep serta optimis dan percaya diri dalam mengembangkan minat bakatnya. Yang ketiga, faktor minat, interest. Suatu bakat tidak dapat berkembang dengan baik apabila anak bersangkutan tidak memiliki interest atau minat terhadap bakatnya. Apabila hal ini terjadi, maka orang tua perlu memberikan dorongan yang lebih pada anak agar bakat tersebut bisa terasah secara optimal. Kalau tidak mendapat dukungan dari orang tua atau tidak dibangkitkan minatnya, bakat yang dimiliki anak tidak akan berkembang. Bisa saja anak tersebut agak lambat untuk mengembangkan bakatnya, terutama ketika menyadari bahwa ia mempunyai bakat dalam bidang tertentu. Yang keempat adalah motivasi. Bakat juga dipengaruhi oleh motivasi. Bakat anak akan kurang berkembang atau menonjol apabila ia tidak memiliki motivasi atau dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk mengembangkan bakatnya tersebut. Motivasi berhubungan dengan kuatnya daya juang anak untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Yang kelima adalah nilai atau value. Adalah bagaimana seorang anak memberi arti atau penilaian terhadap bidang bakat yang dimilikinya. Meskipun anak mengetahui bahwa ia memiliki suatu bakat pada bidang tertentu, jika ia menganggap bakat tersebut kurang bernilai atau bahkan negatif dalam pandangannya, maka hal ini juga akan menghambat perkembangan bakatnya. Yang kedua adalah faktor eksternal, meliputi faktor lingkungan, yang merupakan olahan dari berbagai hal untuk mendukung perkembangan minat dan bakat anak. Faktor lingkungan terdiri dari berbagai macam, yaitu yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat anak memperoleh pengalaman, karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting bagi anak. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah lingkungan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar kondusif yang bersifat formal. Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi perkembangan minat dan bakat karena di lingkungan ini, minat dan bakat anak dikembangkan secara intensif. Yang ketiga adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Di lingkungan ini, anak akan mengaktualisasikan minat dan bakat kepada masyarakat. Maka dari itu, sarana dan prasarana juga mendukung perkembangan bakat anak. Selanjutnya, saya akan memberitahu beberapa usaha guru dalam mengenali dan mengembangkan bakat pada peserta didik. Peran guru dalam menumbuh kembangkan bakat minat siswa merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar pada pembelajaran siswa. Siswa harus mampu menunjukkan bakat minat yang dimilikinya. Namun pada kenyataannya, sekarang ini banyak siswa yang kurang berminat terhadap suatu pelajaran tertentu. Salah satunya adalah pelajaran matematika yang sangat sering dihindari oleh peserta didik, lantaran minimnya peran guru dalam menumbuh kembangkan minat bakat siswa. Hal ini tidak bisa dibiarkan secara terus-menerus, karena bisa merugikan diri siswa. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan guru yang berbakat dan peserta didik yang berbakat di sekolah. Peran guru seharusnya berpengalaman dalam mengajar, mempunyai kreativitas yang tinggi, bersikap ingin tahu, adil,
jujur, berdisiplin tinggi, suka dan pandai bersosialisasi. Bahkan dalam proses belajar dan mengajar, tingginya rasa simpatisan guru pada anak didik. Hal ini biasanya akan membawa suatu pengaruh positif terhadap keberhasilan proses belajar mengajar, terutama dalam membina bakat dan kreativitas anak didik dalam belajar. Menjadi orang yang dapat membantu anak didik jika mengalami suatu hambatan dalam mengembangkan bakat dan kreativitasnya. Hal ini bertujuan agar proses pengembangan bakat anak dapat berjalan dengan mudah serta tidak mempunyai hasil dari yang sedang ditekuni oleh anak. Untuk mendapatkan kemampuan demikian, seorang guru harus menempuh pendidikan akademik dan selalu mengikuti perkembangan zaman yang tetap berpegang teguh pada pengetahuan yang baik dan benar. Beberapa peran penting untuk mengembangkan bakat siswa sebagai berikut. Yang pertama adalah perhatian. Setiap individu agar dapat mengetahui bakat secara sadar maka perlu memperoleh perhatian khusus. Bahwa tanpa disadari, ternyata banyak peserta didik yang kurang perhatian dari gurunya sehingga tidak menyadari bakat yang ada pada dirinya. Tak sedikit peserta didik yang merasa dirinya tidak diperhatikan gurunya sehingga berbuah prestasi yang menurun. Masalah-masalah yang dialami peserta didik tentu menjadi beban pikiran sehingga peserta didik merasa kurang adanya motivasi diri untuk mengembangkan bakatnya. Sebuah perhatian, motivasi, dan dorongan ataupun dukungan dari sang guru yang biasanya dilakukan melalui kegiatan bimbingan belajar, terlebih lagi pembelajaran matematika yang dipandang sulit terkadang membuat anak down ketika mengalami kesulitan dalam mengerjakannya. Dalam hal ini, guru dituntut mampu memperhatikan setiap peserta didiknya sehingga mengetahui apa yang terjadi dengan peserta didiknya. Apakah masing-masing peserta didik membutuhkan bimbingan tersebut atau tidak? Akan tetapi lebih baik setiap atau semua peserta didik diberikan perhatian karena setiap peserta didik pasti mempunyai permasalahan dalam mengembangkan bakat masing-masing. Yang kedua, kerjasama orang tua dan guru. Guru dan orang tua harus bekerja sama dalam mengembangkan bakat peserta didik karena mereka memiliki tujuan yang sama dalam pendidikan anak, yaitu mendidik, membimbing, membina, serta memimpin anaknya menjadi dewasa. Kerjasama yang baik antara guru dan orang tua sangat penting karena dua pihak inilah yang setiap hari berhadapan langsung dengan anak. Jika kerjasama antara guru dan orang tua kurang, maka pengembangan bakat peserta didik tidak akan berjalan dengan baik. Kerjasama antara orang tua dan guru akan mendorong siswa untuk senantiasa melaksanakan tugasnya sebagai pelajar, yakni belajar dengan tekun, bersemangat dalam mengembangkan bakatnya. Yang ketiga, belajar atau latihan. Setelah memperoleh motivasi yang kuat, maka belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Demikian halnya dengan bakat. Untuk mengangkat bakat yang terpendam, muncul sampai berkembang memerlukan pelatihan yang rutin dan terus-menerus. Begitupun meskipun berbakat dalam bidang akademik seperti matematika. Akan tetapi, tidak latihan-latihan soal, maka sama saja tidak akan terlihat. Dapat dikatakan bahwa bakat yang dulunya biasa-biasa saja akan terkesan tidak terlihat jika tidak dipupuk, dibina, dan dilatih dengan sungguh-sungguh. Dan jika itu dilakukan, maka bakat akan berkembang dengan baik. Yang keempat adalah memberikan penguatan. Penguatan adalah respon positif terhadap suatu tingkah laku tertentu dari peserta didik yang memungkinkan suatu saat tingkah laku tersebut timbul kembali. Penguatan juga memerlukan suatu reaksi atau kegiatan dengan jalan memberi suatu yang dapat meningkatkan aktivitas sebelumnya. Dengan memberikan penguatan dalam bentuk perhatian dan sebagainya, dapat membangkitkan siswa dalam mengembangkan bakat yang ia miliki. Tujuan memberikan penguatan guna mengembangkan bakat siswa diantaranya adalah untuk memperlancar dan mempermudah proses belajar, membangkitkan dan mempertahankan motivasi, serta mengarahkan kepada cara berpikir yang baik. Maka kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari materi yang saya sampaikan hari ini adalah bakat adalah potensi seseorang dan memungkinkan terwujudnya suatu kecakapan atau keterampilan tertentu bila mana mendapatkan latihan. Bakat itu tersendiri masih berupa potensi, belum berupa perilaku yang sudah tampak dan bisa diamati pada umumnya.
Pada umumnya, bakat terdiri atas dua jenis, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum adalah sebuah potensi atau kemampuan yang dimiliki seseorang, akan tetapi sifatnya umum, dan jika disederhanakan, bakat tersebut dimiliki oleh semua orang, dan masih terlihat wajar. Bakat khusus merupakan kemampuan berupa potensi khusus yang jarang atau tidak dimiliki oleh semua orang, seperti bakat numerik, bakat verbal, bakat skolastik, bakat mekanik, bakat abstrak, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi bakat ada dua jenis, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor genetik, minat, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor lingkungan, sarana, dan prasarana. Peran guru dalam menumbuh kembangkan bakat minat siswa adalah suatu hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Pada suatu pembelajaran, siswa juga harus mampu menunjukkan bakat minat yang dimilikinya. Melalui kualifikasinya, setiap guru dituntut untuk menjalankan peran aktifnya sebagai komunikator, motivator, dan fasilitator. Itulah materi yang saya sampaikan hari ini mengenai peranan bakat dalam proses pembelajaran matematika. Maaf bila saya ada salah-salah kata. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat berguna untuk para penonton. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.